Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas beberapa tema ya. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang tentunya Iran versus Israel ya. Kemudian kita akan membahas juga tentang apa yang terjadi di jalur Gaza ya. Kemudian kita akan membahas tentang pertandingan sepak bola Real Madrid versus Barcelona. Kemudian kita akan membahas tentang 120 roket Hizbullah serang penjuru Israel. Kemudian kita akan bahas juga tentang apa status perkawinan daripada Prabowo Subianto. Yang dikabarkan kita tidak punya ibu negara nih, banyak yang menyindir kita tidak punya ibu negara. Kemudian berikutnya adalah ada pertandingan ini game ya. Kita saksikan apakah Free Fire atau Mobile Legend, kita akan saksikan. Kemudian ditutup dengan komika dari atau stand up komedi ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan bahas satu persatu. Pertama dari Palestina ya, dari Palestina, kabar dari Palestina. Tentunya ya kita berdoa semoga apa yang terjadi di Palestina itu baik-baik saja ya. Jadi semoga semua yang terjadi di Palestina kita doakan semuanya akan baik-baik saja. Oke? في ولد صغير له نص فوق ال 40 شهيد لحد عنده صباح كثير والله الاف فوق ال 40 شهيد فوق ال 40 شهيد بنوصل قاعدين رسالتكم، لكن ما في دفاع مدني ولا في اسعافات ولا في مستشفيات. الان الوضع صعب جدا، لكن احنا واجبنا هنا بنوصل رسالتكم لعل وعسى يصير اي تحرك او يقدر حد يصل لكم، لكن لحتى الان في اطلاق نار، فيش مركبات اسعاف، فيش دفاع مدني، فيش. Jadi Israel melakukan bom di Gaza Utara, kemudian membunuh dozen Palestina. مستشفيات لا فيش حد قادر يتحرك، فيش حد قادر يتحرك. انا لو شفت صباح برضه والله الان في الوقت هذا الوضع خطير جدا. ربنا يسلمكم ويعينكم يا رب. Jadi itu ya. Kemudian ini yang terjadi di Iran. Akankah Iran membalas serangan Israel? Ini komentar Israel attacked Iran and said its objectives have been achieved. Its military said the strikes were precise and warned Tehran against further escalation. But what if Iran responds? And could the two sides be on a path to a full-blown confrontation? Terhadap Irak dan Suriah, dilansir This is Inside Story. Israel mengatakan serangan tersebut menargetkan lokasi militer dan merupakan respons terhadap serangan dari Iran dan proksinya. Sementara itu, Iran mengatakan akan terus mempertahankan diri dari serangan Israel terhadap Gaza, Lebanon, serta pejabat Iran. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa pihaknya menganggap serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan piagam PBB. Ditambahkannya, Iran berhak dan berkewajiban untuk membela diri terhadap tindakan agresif eksternal. Menurut Nour Odeh dari Al Jazeera yang melaporkan dari Amman, Yordania, para analis mengatakan bahwa kerusakan yang mungkin terjadi akibat serangan hari Sabtu memberikan Iran penyangkalan yang masuk akal dan ruang untuk tidak membalas. Beberapa pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya memberitahu media Israel bahwa hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan situasi terkendali ke depannya, kata Mohammed Jamjom dari Al Jazeera yang melaporkan dari Amman. Sementara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan pihaknya berhak untuk menanggapi, waktu dan sifat serangan potensial masih belum jelas. Israel memperingatkan bahwa jika Iran membalas, mereka akan membalas lagi dan memiliki target tambahan yang dapat diserang. Ditambah The Independent, Iran bisa saja mencoba melakukan pemboman langsung terhadap Israel,
Meskipun tindakan tersebut berisiko memicu serangan balasan Israel ke wilayahnya pada saat pertahanannya melemah. Hal itu juga dapat mendorong kelompok militan sekutu Iran seperti Hamas dan Hizbullah untuk mengintensifkan serangan mereka, meskipun keduanya mengalami pukulan serius dalam perang yang sedang berlangsung dengan Israel. Ia mengatakan Iran terkekang oleh keterbatasan militer, kendala ekonomi akibat sanksi, dan hasil pemilu AS, yang dapat memengaruhi arah eskalasi lebih lanjut atau upaya diplomatik. Israel mengisyaratkan bahwa serangan pada Sabtu dini hari tersebut adalah akhir dari serangan ini. Tidak lama setelah itu, organisasi penerbangan sipil Iran mengatakan bahwa penerbangan komersial akan dilanjutkan setelah sempat dihentikan karena serangan udara. Toko-toko di Teheran juga sudah buka dan jalan-jalan kembali tenang, meskipun antrean bertambah di pom bensin karena penduduk menimbun bahan bakar. Sebelum Israel melancarkan serangannya, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan telah meminta militer Iran untuk bersiap menghadapi perang dan menyusun rencana untuk menanggapi serangan Israel. Namun, tindakan Iran bergantung pada seberapa parah serangan Israel. Iran akan membalas jika Israel menyerang infrastruktur minyak dan energi atau fasilitas nuklirnya, atau jika Israel membunuh pejabat seniornya. Oke, jadi guys, ini perang masih terus berkecamuk. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan roket ke Israel pada Kamis 24 Oktober hari ini. Militer Israel mencatat jumlah roket yang terdeteksi mencapai 120 unit. Sirene peringatan langsung dibunyikan di kota Karmel dan kota-kota lain di utara. Pihak militer tidak merinci berapa jumlah roket yang berhasil dicegat maupun lolos. Namun The Times of Israel melaporkan 4 orang terluka di Galilea Barat akibat serangan Hizbullah. Sehari sebelumnya, militan Lebanon juga meluncurkan roket dalam jumlah lebih banyak, yakni 135 unit. Sirene peringatan dibunyikan di berbagai kota termasuk Tel Aviv. Ini sangat disayangkan, jadi ya kita lihat di Al Jazeera ya. Tadi saya lihat di Al Jazeera ini tahukah kau simpan waktu, lupakan dunia, temui. Jadi cukup mengagetkan guys ya. Jadi ini di Israel itu. Now, Israeli military spokesman Daniel Hagari has just spoken in the last few minutes. Let's listen to what he had to say. In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets. Ini Israel militer ya. Mengatakan dia sudah siap untuk target ke Iran ya, untuk membabi buta. Ini serangan ini sebenarnya tindak lanjut daripada serangan Iran tanggal 1 Oktober ya. Kemudian sudah dibalas kemarin tanggal 25. In Iran, the regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the state of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the state of Israel and the people of Israel. Well, that was from the Israeli military spokesman, Daniel Hagari. But let's go back to Rasul Sardar, our correspondent who's live for us in Tehran. Rasul, can you talk us through whether there's been any updates since we just last spoke? Obviously, this is a moving story, a very significant one, especially now that Israel has confirmed that it is carrying out those strikes on Iran. Indeed, as of now, in the capital, we are not hearing any sounds of the explosions. However,
shortly before we have heard at least 3 explosions, most of them taking place in the western part of the capital. And then there are some reports that the explosions were heard in the city of Kashan and also in the city of Mashhad. So these cities, they're having significant, some nuclear facilities and also the military facilities as well. Jadi ini target Israel ini akan menyerang fasilitas-fasilitas nuklir, cuma direspon oleh Iran bahwa apabila mereka menyerang fasilitas-fasilitas nuklir, maka Iran akan bertindak untuk membentengi diri ya. Jadi ini diharapkan ini karena kalau sudah berkaitan dengan nuklir ini semua manusia akan hancur guys. Jadi bukan mereka saja. Ya ini mereka akan hancur, kita pun akan hancur ya. Karena bisa jadi mereka menembakkan satelit ya, ke satelit. Hancur sudah dunia gitu. Tidak ada satelit, tidak ada internet, tidak ada apa nanti. Hancur semua di bom nuklir kalau nah ini berbahayanya nuklir. Jadi kita sebagai negara non-blok harus bisa menengahi ya. Jadi jangan mempanas-panasi. Jadi kalau diibaratkan konflik ini, jadi ya kita sudah punya presiden baru, diharapkan sesuai dengan kapasitasnya, yaitu kinerja kita sebagai negara non-blok harus bisa mengatasi ya. Jadi tidak bisa kita ikut memanas-manasi, karena saya lihat berkubu-kubu sekarang itu ya. Ada yang kubu pendukung Israel, ada juga kubu pendukung tentunya Iran ya. Ya kebanyakan Muslim pendukung Iran itu kalau di Indonesia ya. Kebanyakan non Muslim pendukung Israel ya gitu. Mohon maaf ya. Karena ya nggak tahu, mungkin ada sejarah khusus bahwa kedekatan Israel Yahudi itu dengan umat Kristiani dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya lihat di komen-komen di Al Jazeera, di Tribun dan apa itu sesama orang Indonesia aja sudah berkubu-kubu gitu. Ya sesama orang Indonesia itu berkubu-kubu ya. Jadi ada yang kita lihat coba ya. Nih saya perlihatkan salah satu komentar-komentar ya. Nah inisial nih, Israel baru kirim 7 petasan aja udah mati 4 tentara atau lebih, pangkalan militer kebakar, pabrik senjata. Ini saya netizen ini saya nggak habis pikir ya. Mereka gontok-gontokan di berita ya, di kolom berita ya. Ada yang di atas ini ya ada yang mendukung Israel, di bawah ini ada yang mendukung Iran ya. Ghafur Abil ini bravo Iran gitu kan. Kemudian sudah mulai ke Iran, target utamanya Ali Khamenei itu. Ini berarti mendukung Israel ya. Kemudian sistem pertahanan udara Iran sudah teruji dalam serangan sang musuh utama seperti yang terlihat kerja dari penangkal itu sangat luar biasa. Ini pendukung Iran. Ayo Iran, kagak mau balas Israel nih, jangan takut biar hancur sekalian. Tuh, Batu Najis ini pendukung Israel nih, Yohanes yakin Iran tidak balas, kalau balas hancur seperti Gaza. Nah ini pendukung Israel nih, si Yohanes ini mungkin umat Kristen ya. Terus Israel udah kokor, ternyata serangannya gagal total, lemah. Nah ini ada pendukung Iran ya. Semoga Iran segera membalas lebih besar lagi dari kemarin. Nah ini saya lucu ya. Ini padahal di berita di Tribun ya, di Tribun. Ini mereka orang Indonesia sendiri berkubu-kubu ya. Jangan begitu ya guys ya.
Jadi kita harus bersatu. Kita ini udah fokus, kita ini non-blok ya guys, nggak boleh dukung siapapun, nggak boleh dukung Israel, nggak boleh dukung Palestina. Ya dukung Palestina itu karena kedekatan kita dengan Palestina, dulu pernah mengakui kemerdekaan Indonesia ya. Israel belum ada waktu itu ya. Jadi jangan dianggap Israel kenapa nggak dukung Indonesia ya, karena Israel belum ada ya, belum ada. Saya pribadi dukung Palestina gitu, tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa Israel itu ya keturunan Nabi, sama-sama Nabi Israel ya, Yakub ya kan? Israel sama-sama keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita jangan berkubu-kubu gitu ya. Palestina kita adalah saudara Muslim ya. Ya saya mendukung Palestina karena selain yang diserang ya, selain yang diserang, selain yang kalah gitu, kemudian ada arogansi Israel gitu ya. Tetapi Israel berpegang teguh pada the Ten Commandment-nya Musa ya, Ten Commandment-nya Musa gitu. Jadi kalau Ten Commandment-nya Musa itu gigi untuk gigi, mata untuk mata, eye for an eye gitu ya kan, teeth for the teeth gitu kan. Jadi kalau sifatnya Israel itu, bila satu dibunuh maka dia akan membunuh 10 gitu ya. Lain dengan sifat umat Nasrani. Kalau dikasih pipi kiri masa dikasih pipi kanan gitu. Kalau umat Nasrani malah kalau kita ditampar pipi kiri kasih pipi kanan gitu ya. Tapi kalau umat Nabi Musa, Torah ya gitu kan, Taurat itu gigi for gigi, mata untuk mata. Tapi bedanya gigi untuk gigi itu satu gigi dibalas 10 gigi. Kalau itu dendamnya Israel tuh seperti itu. Jadi satu gigi akan dibalas dengan 10 gigi gitu. Jadi satu orang Israel mati maka 10 orang Palestina mati gitu ya. Ya kita tentu saja membela yang dibunuh secara keji ya orang Israel gitu ya, tentunya Palestina gitu kan, seperti itu ya. Tetapi di negara kita sendiri terbelah gitu ya, ada yang mendukung Israel, ada yang mendukung Palestina. Nah kalau umat Kristen bedanya, kalau misalnya ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan gitu terlalu baik. Tapi kalau umat Islam ya apa yang ditabur, apa yang dituai gitu ya. Jadi yang dibunuh ya harus dibunuh lagi kalau umat Islam, tapi 1 banding 1. Tapi kalau umat Yahudi itu 1 banding 10. Jadi 1 mati, 10 akan dibunuh sama dia gitu. Jadi ya menurut hemat saya kita jangan kutuk-kutukan, jangan merasa benar sendiri. Tapi kita ini satu keturunan Nabi Adam alaihissalam ya, walaupun mereka misalnya umat non Muslim, tapi kita satu keturunan Nabi Adam alaihissalam ya, ibaratnya manusiawi lah gitu, sesama manusia gitu ya. Oke. Kemudian berita selanjutnya adalah Real Madrid. Oke. Good evening and welcome to the greatest show on earth. It's the Santiago. Ini sangat mengejutkan ya, di awal-awal Mbappe ini seperti mau memasukkan gol gitu, tetapi ternyata kalah ya. Real Madrid kalah oleh Barcelona. It's Real Madrid and it's Football Club Barcelona. It's the Clasico. Who's going to come out on top tonight? It's going to be Mbappe who gets us underway. Here's Camavinga, Mbappe, the flag for a moment stays down. This might be the first chance of the game for Kylian Mbappe, and it's saved. I'm not sure if the flag has come up. I think it has, but that's the first real test. Camavinga, Mbappe's in here. He's got Bellingham in the middle. He squares it. Bellingham, was it saved? For the moment, well, the flag is up. Mendy forward to Camavinga. Nice layout from Vinicius into Chamonix. He's giving it back to him. It's Koundé in a race with Vinicius. Vinicius gets there first, cuts inside. Vinicius, and he steered it past the post. That'll be back to Pedri, and Pedri goes for goal. Lunin bats that one away and crossed into the middle by Lewandowski, and it was Koundé back to Pedri. Pedri crosses to the back post. Rafinha once more. Rafinha puts it back into the area, and the header just over the top.
Slips that one through to Kylian Mbappe. The first chance over the goalkeeper into the back of the net. And I think in that case the problem was the late pass of Lucas Vázquez and offside. Casadon slides that through to Lewandowski. Lewandowski goes for goal. Lewandowski scores. Surely the flag goes up. It stayed down. Barcelona have taken the lead. Well, surely this will be looked at. But Robert Lewandowski, for the moment, has his 13th goal of the season. Barcelona's travelling 500 strong. Support, celebrate. Hansi Flick celebrates in his technical area. It's Real Madrid 0, Football Club Barcelona 1. De Jong with the ball over the top for Balde. Balde with a cross. Lewandowski with a header. It's 2-0. Robert Lewandowski has scored 2 goals in 2 minutes. And suddenly Barcelona are in control of this Clásico. They've come out far the better of the teams in the second period. It's Real Madrid 0, Robert Lewandowski 2. Well, the finishing is great. The cross is unbelievable. Great cross from Alejandro Balde. Vinicius into Mbappe. There's a chance here for Kylian Mbappe. And that's a top save from Peña. He's got more work to do maybe. No, that's gone wide. Here comes Dani Olmo. Rafinha making a run ahead of him. He's played in Rafinha. Rafinha squares it to Lewandowski for the hat-trick. It's off the post. Modric. Olmo. He's having an immediate impact, Dani Olmo. Here's Rafinha. He's got Lamine running ahead of him. Lamine up against Mendy. Lewandowski's in the middle. Robert Lewandowski. Chance number 2 for the hat-trick, and he's blasted it over the top. Lewandowski jumping with Rudiger. Rafinha comes away with it. He's got Lamine Yamal. Lamine Yamal. And Lamine Yamal into the roof of the net. He scored his first goal in a Clásico. And surely it's the goal that gives Barca all 3 points here. We've seen some comebacks over the years from Real Madrid. It will be the comeback to end all comebacks. If they can win this one, they are 3-0 down. 2 from Lewandowski, 1 from Lamine Yamal. Real Madrid 0, Barcelona 3. They don't let the rival breathe. Well, in this case, it's not the same. It's not the same. Another one over the top for Rafinha. This could be 4. Rafinha over the goalkeeper and unable to clear on the line. The 2 Real Madrid defenders, Rudiger was one of them. Rafinha celebrates. Rafinha hadn't scored against Real Madrid in a Clásico before this fixture. Neither had Lamine Yamal. They both have now. And it's Real Madrid 0, Football Club Barcelona 4. Well, it's difficult to talk about the same. 4-0 Real Madrid kalah dengan Barcelona. Oke, sekarang kita bahas tentang ini nih. Ibu negara. Oke, sejak terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia ke-8, kita sibuk soal siapa yang bakal menjabat sebagai menteri, wakil menteri, dan sejumlah badan lainnya. Tapi kita luput soal siapa ibu negara Republik Indonesia. Tapi meski tidak diatur secara resmi dalam tata negara, kehadiran sosok ibu negara dalam mendampingi presiden masih dianggap suatu kelaziman. Makanya, publik tertuju pada Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto yang hadir dalam upacara pelantikan di Istana Negara yang mana agenda ini dihususkan untuk menteri, wakil menteri, dan sejumlah kepala badan. Bukan sekadar hadir, ia juga berdiri berhadapan dengan Iriana Jokowi yang menandakan statusnya bukan sekadar tamu undangan, tapi sebagai bagian penting dalam agenda ini. Ditambah, gestur tubuh keduanya yang saling curi pandang juga jadi perhatian. Spekulasi kemudian berkembang saat sebuah post di Wikipedia menuliskan status Titi Soeharto yang mana tertulis sebagai Ibu Negara Indonesia ke-8. Tapi itu langsung terbantahkan karena Titi Soeharto tidak duduk bersama para ibu negara. Malah posisinya justru digantikan oleh Didit Prabowo. Lalu, bagaimana sebenarnya status pernikahan Prabowo dan Titi Soeharto? Jika pertanyaanmu adalah status pernikahan keduanya, ada banyak spekulasi.
Dari banyak berita yang beredar, status pernikahan Prabowo dan Titi termulai dalam dokumen pencalonan keduanya saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Prabowo yang maju sebagai calon presiden, sementara Titi maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI di daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam dokumen pendaftaran, status pernikahan Prabowo tertulis pernah. Begitu juga dengan Titi yang menulis P di kolom dokumen pendaftarannya. Padahal di catatan sipil hanya ada 5 keterangan status perkawinan. Belum kawin, kawin, belum tercatat, kawin tercatat, cerai hidup, dan cerai mati. Artinya apa? Keduanya tidak mengakui status janda dan duda. Yang juga jadi pertanyaan nih, apakah beda arti pernah kawin dengan status bercerai? Sebenarnya ada perbedaan. Status pernah kawin mengacu pada hasil pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan. Sementara status janda atau duda didasarkan pada hasil putusan gugatan atau permohonan talak berdasarkan putusan pengadilan atau salah satu pasangan suami atau istri meninggal dunia. WTM London in one word is exciting. Mind-blowing. Electric. Jadi ini lumayan ini juga ya. Jadi heboh ya, itu heboh negara ibu. Pengadilan tidak ada permohonan talak di antara keduanya. Makanya sulit untuk menyebut kalau keduanya berpisah karena permohonan talak. Kenapa? Mari kita kilas balik keromantisan keduanya. Hubungan antara Prabowo Subianto dan Titi Soeharto adalah hubungan cinta, bukan perjodohan. Meski awal mula perkenalannya yang tidak terduga. Prabowo Subianto dan Titi Soeharto pertama kali bertemu ketika Titi menjadi murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang ekonom dan politisi terkemuka, sekaligus ayah dari Prabowo. Nah, dari pertemuan itu, benih-benih cinta mulai tumbuh. Prabowo dan Titi pun menjalin hubungan romantis. Hanya berpacaran 2 tahun, Prabowo pun melamar Titi Soeharto dan keduanya lalu memutuskan untuk menikah pada tanggal 8 Mei 1983. Pernikahan mereka digelar di Taman Mini Indonesia Indah dengan megah dan memakai adat Jawa. Pernikahan keduanya tentunya jadi perhatian masyarakat luas karena status Titi yang merupakan anak presiden pada saat itu, dan Prabowo anak seorang ekonom terkemuka yang juga merupakan seorang perwira dengan banyak prestasi. Dari pernikahan Prabowo Subianto dan Titi Soeharto, lahirlah seorang putra yang diberi nama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa Didit Prabowo. Jadi artinya, hubungan antara Prabowo dan Titi didasarkan dengan cinta. Lalu, mengapa ada pembatalan perkawinan? Ini yang penting untuk diluruskan. Pembatalan pernikahan bukan hanya bisa diajukan oleh suami atau istri, tapi juga keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, yang artinya ada kemungkinan perpisahan keduanya atas dasar terpaksa. Spekulasi ini juga yang didukung berdasarkan desas-desus yang beredar. Perpisahan mereka dipicu oleh situasi politik yang memanas pada akhir masa pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1995, hubungan antara keluarga Sumitro dan Soeharto mulai merenggang. Hal ini disebabkan oleh sikap kritis Sumitro terhadap kebijakan Soeharto. Salah satu kritik Sumitro yang membuat Soeharto marah adalah terkait dugaan korupsi dalam dana pembangunan. Ketegangan antara keluarga Sumitro dan Soeharto pun semakin memuncak pada tahun 1998. Ketika terjadi krisis ekonomi, politik, dan sosial yang mengguncang Indonesia. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto pun mengundurkan diri dari jabatan presiden setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa yang menduduki gedung MPR DPR. Keluarga Soeharto menyalahkan Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad atas kejadian tersebut. Mereka menuduh Prabowo tidak melakukan tindakan untuk menghalau. Oke, jadi ini perlu diluruskan berita ini ya. Jadi saya tidak akan melanjutkan karena saya tahu persis ya kejadian itu, dan itu sempat juga menjadi
berita ya, karena waktu itu orang yang berbaret merah ya, Kopassus, Pangkostrat dan lain sebagainya, itu hadir di kediaman B.J. Habibie. Mereka melihat ini ada komando di bawah Prabowo ya, menduga-duga gitu. Tapi sebetulnya bukan itu. Jadi saya saksi dari berita-berita tersebut ya. Jadi Prabowo ini berkewajiban menjaga keutuhan bangsa, dan dia sudah tahu bahwa yang akan menggantikan Presiden Soeharto itu adalah B.J. Habibie. Makanya dia berjaga-jaga mengamankan gitu ya, mengamankan, bukan mau mengkudeta. Mungkin karena definisi mengamankannya, karena itu dilarang oleh Prabowo juga stafnya sendiri ya, waktu itu kan kita tidak bisa memihak, apakah kita memihak Soeharto karena mahasiswa pada demo ya, lengserkan Soeharto, juga kita tidak bisa memihak B.J. Habibie, juga tidak bisa memihak tentara gitu. Jadi kita semua sama-sama orang Indonesia gitu ya. Jadi ya saya mengerti, karena saya waktu itu mahasiswa, kita meneriakan reformasi ya. Saya juga ikut ya di gedung sate dan lain sebagainya, ikut saya itu untuk melengserkan Soeharto gitu, tapi di gedung sate, tapi nggak nyampe di gedung MPR DPR yang diduduki mahasiswa gitu. Tetapi kita tidak mendukung kudeta juga gitu ya. Mungkin disinyalir ada pasukan khusus dari Prabowo ini seolah-olah akan mengkudeta, tapi sebetulnya bukan mengkudeta. Jadi dia tuh mengamankan B.J. Habibie, calon presiden penggantinya gitu ya. Jadi ini takut berita ini simpang siur, jadi kita sudahi saja ya, oke ya. Berikutnya adalah kita pertandingan game ya. Kalian tentunya di championship ini, dan kalian punya kesempatan untuk menangin hadiah. Jadi informasi lebih lanjut kalian cek aja programnya HOK Camp teman-teman. Ya, itu udah Cornet siapin nge-cash juga ntar ya. Cornet nanti bakal siap buat best of 7 ya. Betul, dia siap-siap ntar. Kalau misalkan emang ini game itu benar-benar ketat nanti buat di grand final. Dia udah siapin bawa ini ke meja juga hari ini. Atau yang mau di-cash sama Cornet ya, dia ada booth di depan kan kalau nggak salah Oh iya ya. betul, dia mau ketemu sama Cornet jadi host dulu ya di festival. Dia nge-cash juga. Harus sih, mau lawan siapa aja 6 menit aja. Wes, gila, keren banget ya. Koan Yu lawan Arthur memang Hari berturut-turut ya. Buat ruangan dingin di setiap sudut. Pion Maybe in the money gamenya skip wall dia. Best of 1 dulu buat ke Wira. Iya tergantung Wira. Gue udah nanya, akhirnya gue nanya langsung sama Wira tadi. Wir lu ngantuk Wir? Kok lu nanya gitu lagi sih katanya gitu. Gue serius nanya, gue bilang iya gue beneran ngantuk katanya. Dia beneran ngantuk. Oh. Dia bener kurang tidur dia bilang. Kurang tidur ya. Betul. Ternyata yang Luna Tank itu salah, bukan asetnya. Jadi emang sebenarnya Lunanya buildnya biasa, normal. Oh iya? Jadi gue sekarang udah dapet ini ya, udah dapet jawabannya. Udah terlanjur di maki-maki padahal ya. Iya, kasihan kan jadinya kan. Siapa yang maki-maki? Padahal Lunanya Wiro nggak pakai blazing cap teman-teman, tapi gara-gara anonim. Padahal gue yang bahas ya. Oke, ini dia dari BNN PK ada Ganmo, Long, terus tadi dia. Oh ini dari contender tim ya, yang baru-baru ini Zhang Fei, Liu Bang, Angela. Apa ya barunya ya? Belum, mungkin 2 pick terakhir kali ya. Mungkin. Leo Laius. Aduh ini namanya susah banget, Psylocke, Hytnome. Enggak, itu nama timnya. Hidonome dia. Oh Hidonome. Katarina Blue. Itu apa? Jungs Broken, oke. Broken Home, bener. Jun saya kali ya, Jun. Broken Home ya. Katarina, Jun, Vandra, Leo. Hidonome. Nah ini, Mayin. Ini Mayinnya Boots harusnya ya. Mainnya Boots. Gimana dari terakhir kita lihat Boots hanya main-main sampai sekarang? Main apa dong? Pai main apa dong? Pai kita lihat. Mungkin main long. Pai main... Mungkin main long. Iya, tapi Pai itu bukannya kelas lain juga ya? Setauku. Jadi dia bentrok sama si Boots nggak sih? Dia main MM juga nggak nih? Oke. Kita bakal lihat aja. Kita tahu Rom ya. Dia flex sih kalau cover nih.
Jadi bisa main apa aja. Clover main Luna gak sih? Main Luna juga kemarin. Oh iya. Walaupun dikomentarin sama Dediki gitu gue sempet ingat. Oh iya, iya. Dia bilang Dediki ngomong apa? I can watch this bro. My eyes katanya. Gue udah tahu. Quite easy. Not quite said, too easy. Yeah, it's too easy. Too easy. Last but not least, we have Nap Live. Kayak mana? Kirain masih pemanasan. Aduh. 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 Ini kalian dari tadi dibilangnya terlalu gampang. Ngomong dong. Emang segampang itu kakak? Ya yang penting solo kill aja sih. Oh, yang penting solo kill. Tadi solo kill siapa emang ya? Anu di solo kill tadi ya. Oke, so gimana tadi perasaannya setelah tadi pertandingan setelah sama KO yang lainnya? Ya meskipun kalah tapi tetap cukup puas lah sama game yang tadi. Oke, kita ke sebelahnya dulu ya. Thank you, Boots. Oke. Oh, Pai-nya yang mati ternyata. Lah, di-execute. Tadi nggak sampai yang geser-geser. Di-execute tapi Boots-nya ketinggalan di bagian belakang. Dibekuin lagi. Terkena karma juga kali ini masih ada Lydia. Dia bakal coba masuk ke Tremor Space yang ketiga tapi Clover pulang. Meninggalkan Lydia. Mengapa Clover kamu meninggalkan Lydia? Ditinggal parah banget Clover. Karena lo HP juga ya. Iya sih. Clover ya. Itu dia. Wah, Taren, gimana kan? Ada chance gede buat tim Anar jadi buat pegang kendali permainan, udah unggul gold. Punya chance buat ambil Tyrant Enhance juga, ini Shadow Tyrant ya. Bakal kuat banget buat mereka bisa fight lagi nanti ya. Tim fight 5 lumayan kuat ya buat tim Anar ya. Karena emang sisi backline-nya susah banget buat digapai sama pemain-pemain dari tim Kings. Karena posisinya kayak tim fight-nya selalu 4 lawan 5 sih, karena entah meme-nya yang tumbang duluan, atau mungkin dari Lydia-nya juga yang ke pick off. Jadi emang lini depannya agak sedikit susah sih buat pemain-pemain dari tim Kings. Wow. Coba untuk steering step, maju ke depan, New Moon-nya cooldown. Tapi nggak bakal dilanjutin kah? Ada Tuturu di bagian depannya. Dia tahu Clover nggak punya New Moon, tapi nggak sampai sama sekali karena tower di belakang masih ada. Ocean of Tear kena. Clover masih bisa coba mundur lagi dan dia udah punya New Moon sekarang. Di dash-dashing ke depan Yaria lagi jadi rusak. Kabur keluar dulu dari Shin, belum ada korban. Mim lagi yang mati. Ini coba untuk lari aja masih ada Ocean of Tears dan Flowing Strike yang connect karena Lydia. Terkena One Ring Beam dia ke flash untuk melarikan diri. Path of Passing dari Nap Life juga udah dibuka kali ini, sedangkan dari Boots bakal coba untuk mencari lebih tapi nampaknya sulit karena pemain dari tim Under ini full berlima ya. Dia ngumpul semua coy. Iya kompak ya. Mereka ini kali mungkin karena udah dapet area mid-nya ya, inner tower sama outer towernya juga udah nggak ada, jadi gampang banget sebenarnya buat mereka invasi ke area jungle. Tapi dimajuin lagi Boots ya, kali ini masih ada satu buah off-ball dan vaulting shot di mana Boots udah low HP masih lebih bermarah dari Fix yang connect ke arah belakang, tapi sayangnya pemain dari tim Under terlalu tinggi dan Sin mungkin menjadi korban berikutnya. Fix hampir hilang, tapi tiba-tiba 2 tukar 1 dan Clover bakal coba untuk maju lagi di bagian mid lane. Searing step New Moon yang connect langsung ke pemain, masih ada Crescent Slice. Sayangnya Pai dengan hero yang jemis ditabrak dengan bersih oleh Lydia dan 2 orang menjadi korban untuk tim Kings. Ace untuk tim Kings berhasil mereka dapatkan. Gila banget Lydia-nya maksudnya. Tadi buat bantai-bantai ya. Harus ke Lydia ya? Iya, Clover nggak lihat sih gue. Iya, Clover kayak gak kelihatan ya. Kamu kena blind ya langsung ya? Gak tahu gue Clover di mana tadi ya. Cuman langsung menangin fight, bisa dapetin 5 orang. Ada chance buat dapetin Overlord juga. Kesempatan besar buat balikin keadaannya buat tim King sekarang. Itu outplay yang gila banget dari Fix dan nice backup juga dari Lydia. Dia langsung ada Magma Slam, ada Burst Slam juga. Jadi emang cover ke arah covernya tuh bagus banget dari Lydia sendiri. Betul sekali. Dan kali ini kita lihat di bagian mid lane ternyata meme-nya tumbang. Entah gimana caranya. Terkena damage dan ini emang dibilang sama Anonim tadi Lydia-nya bagus banget ya. Iya tuh, Clover dibantuin tuh. Langsung di Burst Slam, langsung di Tremor Smash. Kebantu banget, gila. Kalau nggak ada Lydia nggak mungkin double kill ya kan? Iya nggak mungkin itu. Nggak jelas. Clover cuman ini last hit doang ya. Lydia maju lagi sendiri sama Mas Lem kena vaulting shot, kali ini dia harus mundur, masih ada destructive di lunge dan mungkin bakal dia kejar kodang Torosal oleh seorang Nap Life. Bakal ditebas lagi, Fix harus mundur dan di belakang bakal ada Bang Clover kali ini ditebas juga dengan pedang seorang Boots, tapi Boots harus hilang sih double kill untuk streamer TRS dan Pai akan mendapatkan satu bayi lagi. Clover didorong dan dia akan triple kill for Nap Life. Gila. High ground dong. Dia punya minion wave, dia punya chance buat ambil lagi dan Mim tidak bisa bertahan di sana. Tower high ground udah di engage dan mereka bisa banget kelarin karena Fix sendirian.
Masih kena stun dan masih bakal mati juga dari Indies. Untuk tim Honor, mereka bisa kelarin kristal nih. Dan game pertama bakal mereka ambil 1-0. Let's go! Ternyata tim Honor berhasil memenangkan gamenya kali ini. Karena kepecah nih posisinya. Oke, Tiba-tiba ada ya. kita sudah ketemu siapa pemenangnya, tapi itu baru 1-0 ya. Akhirnya kita sampai di berita terakhir ya, kita ini untuk hiburan saja. 29 calon menteri. Om Ded, Kenapa? masa nggak dipanggil juga jadi? Teh, masa nggak dipanggil? Selama ini udah all out loh, Teh. Nggak dipanggil, Teh. Acara ini udah 49 episode tuh. Oh sedih. Di Surabaya lebih panas, rekornya 39 derajat Celcius. Jadi ini cocok banget, mungkin Pak Prabowo setelah dilantik langsung aja ngatur di Surabaya sama Mas Gibran. Siapa tahu bisa lebih cair. Dari Kemendikbud kita geser ke Kemenak. Ya, Kementerian Agama. Di sini ada yang tahu kerjanya Kemenak selain lihat hilal? Karena orang Cina tuh apa sih yang nggak dimakan? Ular, buaya, lapangan kerja. Close the door. Kalian bisa tonton di Somasi ya. Jadi ini saya sangat mendukung channel-channel Deddy Corbuzier ini, terutama di Somasi ini ya, saya suka ini. Di Somasi. Balik lagi di Somasi Community. Semua bisa di Somasi. Hari baru. Hari baru mana Bondet? Presiden kita baru. Siapa presiden kita? Siapa, Dinar? Prabowo Subianto. Bagus. Aku sering kalau dugem aku Dugem. Nah gini. itu ada nyambungnya sama dugem. Coba. Aku kalau dugem itu suka muterin lagu yang tabrak-tabrak masuk rapper kampung. Itu kan lagu kemenangannya. Ya, kadang si Dinar Candy ini suka keceplosan ya gitu. Padahal sebenarnya ada aturan-aturan ya yang nggak boleh dilanggar ya. Pernah juga channel Om Deddy ini di Somasi gitu ya. Kalau di TV udah di ban ya. Jinglenya ya kemarin. Orang dua kita gas ya gitu-gitu. Pas aku play, itu langsung rame. Pendukung 02 semua. Iya, keren. Dan juga wakilnya, wakil presiden kita. Wakilnya. Siapa, Dinar? Gibran Raka Buming. Hafal cuma nama doang, girang betul. Aku pernah. Dugem juga pernah. Enggak, aku pernah abis dugem. Terus 1 jam kemudian tuh syuting. Terus aku ditanya tuh kayak gitu. Emang waktu dugem ngapain? Kok bisa ditanya begitu? Enggak, aku kan beres dugem jam 4, syuting jam 6. Wow. Pas aku ditanya gelagapan, aku dibully di sosmed. Oh gitu, yang ditanya kuliah. Iya, disangka make. Iya, padahal? Padahal? Ya normal, kurang tidur. Bersih ya, bersih. Ngapain sih ada cewek dugem sampai jam 4 pagi tuh ngapain sih? Iya, nggak tahu kok kuat gitu. Om apa? Aku jadi inget kalau di dugem juga. Ada om-om. Ada om-om juga di dugem. Iya. Ini apa ya, Pol? Kenapa muter-muterin gitu? Ini apa? Ini tiang. Ini apa yang diputerin? Jadi kami mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ya, resmi menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 sampai 2029. Ya, ini sebetulnya saya nonton siaran langsungnya nih acara Somasi ini. Jadi jam 9 ya. Jam 9 ya saat mereka dilantik gitu ya. Tapi hari ini ada 3 DC. Apa itu? Deddy Corbuzier, Dinar Candy, Duda Cogan. Tapi selamat buat Om Deddy juga sudah menjadi panglima. Panglima? Panglima apa? Panglima apa lu? Kan Om Deddy itu kenapa sekarang banyak TNI di depan? Banyak TNI di depan. Ada banyak kemungkinan kalau di depan banyak TNI. Emang itu batalion bisa. Lagi piket bisa. Acara ini bahaya dijagain. Kenapa panglima? Ini ada berita. Tapi nggak bisa gini.
Ya di Bisa anjing bisa. Bisa. Gua nggak sempet lihat tadi. Bisa. Lihatnya di tayangan aja. Oh gitu. Saya mau cek VAR dulu boleh nggak? Saya mau cek VAR dulu ada nggak? Oh bisa tadi Om. Bisa. Bisa tadi ya. Ya, oke, baca. Oke. Baca. Dinar yang baca. Bapak Presiden kita Prabowo Subianto panggil 49 calon menteri. Kemarin yang kemarin. Tapi nggak termasuk Om Deddy. Kemarin. Ah, kenapa sih? Om Ded, Kenapa? masa nggak dipanggil juga jadi? Nah, itu. Teh, masa nggak dipanggil? Selama ini udah all out loh, Teh. Nggak dipanggil, Teh. Acaranya udah 49 episode. Oh sedih. Ya, sangat disayangkan juga sih Deddy Corbuzier ini nggak dipanggil. Raffi Ahmad aja dipanggil kayaknya. Sedih. Sampai tegap-tegap nggak dipanggil, Teh. Yang diwawancara Giring, Raffi. Ini kagak. Padahal Om Deddy cocok jadi Menkes loh. Apa tuh Menkes? Menteri podcast. Tugasnya ngapain? Menteri podcast tugasnya ngapain? Nyapu-nyapu. Nyapu-nyapu siapa? Menteri yang blunder. Oke. Ya, baru-baru ini ada 4 menteri ya, blunder ya. Yang ada yang pakai kop surat salah gitu ya, acara haul. Ternyata pakai kop surat ini apa namanya, kementerian. Kemudian Natalio Spigai minta budget untuk HAM itu 20 triliun. Banyak ya blunder menteri sekarang. Itu kok kayaknya udah sering itu dong. Kalau gitu langsung ketahuan kenapa nggak dipanggil dong. Gimana sih? Kan Om nggak dipanggil, berarti Om clash di tengah jalan apa gimana? Enggak. Emang jatuhnya beda. Oh. Karena ini Nasdem. Apa Nasdem? Kenapa Partai? Nasdem kan putuskan tidak masuk. Wow. Oh iya kemarin ada juga. Iya. Alasannya Om? Alasannya, wow. Gak usah nanya dong alasannya. Oh iya, Nasdem Tapi putuskan nggak tak beroposisi ya. Oke, pokoknya kita doakan semoga pemerintahan kita kali ini jalan dengan baik dan benar. Amin. Tapi ada calon PDIP menteri udah ada belum sih? Ada nggak sih? Gak tahu, emang nggak ada ini. Tapi menurut berita katanya belum ada kader yang muncul sebagai calon menteri dari PDIP. Kata PDIP-nya tunggu pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo. Siapa tahu ntar ketemu lagi kayak kemarin masak. Bisa jadi. Bisa jadi. Makan Bisa jadi. Udahlah, tapi kita karena udah pemerintahan baru lebih baik kita bicarakan yang berguna untuk masyarakat kita. Contohnya. Contoh, Apa nih, Om? tunjangan satu anggota DPR, ini ada beritanya. Tunjangan satu anggota DPR 3,2 miliar. Gua nggak tahu nih setahun atau sebulan. Setahun ya. Tahun lah ini wah. Katanya ini kalau 600 guru honorer dikasih gaji UMR itu selesai setara. Bentar, ini banyak nih Hitungannya variabelnya gimana Om nih? Deddy. Setara 600 guru honorer dapat gaji UMR Jakarta. Berapa rata-rata? Guru honorer 400.000. Wah, 200.000 ada. Berarti 6.000. Enggak 600 ya? Iya. Kalau tadi 3,2 miliar dibagi 600 guru berarti satu gurunya 5 juta. Oh, maksudnya kalau di UMR kan dapat 600. Kalau saya cuma gitu aja. Nggak berarti setuju, nggak berarti nggak setuju juga. Untuk interupsi kan butuh mental yang kuat. Disupport lah itu ya. Tadi juga bukan ngeritik DPR, nggak kesenggol tadi barusan. Oh iya. Gitu Gitu. saya. Karena ada berita di sampingnya. Apa itu Om Deddy? Ada guru honorer di Sukabumi mulung. Usai ngajar karena gajinya nggak cukup. Ya ampun. Ya, timpang banget Om Ded ya. Maksudnya ini guru mendidik orang menjadi memiliki ilmu untuk kehidupannya ke depannya. Sementara ada di sana yang kena asingan. Iya, jadi sangat disayangkan guru ini pahlawan tanpa tanda jasa harusnya mendapatkan perhatian lebih ya. Tapi anggaran pendidikan sekarang itu sudah dinaikkan ya guys. Jadi jangan khawatir guru-guru, apalagi sekarang ada program makan gratis dan lain sebagainya, diharapkan ya memang guru juga bisa mendapatkan bagian ya. Kalau anak didiknya mendapatkan makanan gratis ya guru-gurunya juga harus mendapatkan makanan gratis dong gitu ya. Bantu dikasih tunjangan 3,2 M. Iya. Tapi kita nggak boleh protes sekarang kan. Kita ini baru mulai. Kita nggak tahu nih Menteri Pendidikan selanjutnya gimana. Soalnya Pak Nadiem nggak
ini lagi Nggak ada Pak Nadiem. Jadi dia lagi sibuk. Waktu itu nggak dapat kendaraan, lagi busy kan, lagi rush hour. Jadi aduh nggak dapat kendaraan aku katanya gitu. Ya mudah-mudahan lebih baik ya. Ya, Tapi gue lebih tertarik sama baca yang terakhir ini sih. Apa? Ini loh, viral. Apa? Daging babi dibuang ke sungai, bikin 30 nelayan tak kerja. Takut ikan jadi haram. Gimana buat pakar babi untuk dibuang ke sungai aja itu sudah pertanyaan. Itu mahal dan enak loh. Kenapa dibuang? Kenapa dibuang gitu? Mungkin dia mau cari kuah sop babi. Dibuang ke sungai kan tinggal semua jadi kuah sop itu. Bener. Iya. Tapi ikan jadi haram tuh. Belum. Tidak serta merta. Tidak Kalau serta ikannya merta. makan daging babi itu? Tidak serta merta. Karena kata Islam ya. Iya kan? Kalau lagi kemana terus hanya ada makanan di situ daging babi untuk bertahan hidup, apakah boleh dimakan halal? Ayo. Saya lebih milih mati daripada. Wah keren. Sambil makan. Sambil makan. Sambil makan babi ya. Lah itu kan buat ikannya ya hanya ada ini makanannya. Ya dan mungkin buat ikannya cuman mikir ini cuman ada babi atau sampah plastik. Nggak ada pilihan di Indonesia ini, nggak ada pilihan. Tapi Om, kan dia lebih baik Mabok mati. ini, mabok. Mabok. Om, ada merindu Om. Ini agak nyambung dikit. Iya nih dari ikan kembungnya, ikan kembungnya. Bentar Nek ya, selain kata dia mabuk. Iya, sini ke sini ya, jangan terlalu maju, offside. Iya. Enggak konek. Emang susah konek. Kita ada 3 peserta hari ini. Oke. Oh. Nih ada 3 peserta. 3 peserta. Oke, aku belum tahu. Ajak-ajak tepuk tangan, ajak-ajak, jangan Oke. sendiri, jangan sendiri. Ajak-ajak. Yang pertama ada Karjo dari Surabaya. Ngeri, materinya ngeri. Kenapa? Dia yang bikin alasan Bu Risma marah-marah dia nih di Surabaya. Materinya serem. Oh, materi. Oke, Sebutkan tempat dugem di Surabaya. Ibiza, Medusa, 360. Banyak aku di Surabaya. Langsung dikit. Nice. Banyak sawerannya Surabaya. Sawerannya banyak. Banyak. Makanya kalau yang tadi yang kamu tidur itu, aku no comment karena suka kadang-kadang nyawer aku. Apa? Oh, yang suka tidur-tidur itu. Yang suka tidur suka nyawer. Pakai duit anggaran. Bos. Nggak gitu. Kan nanya doang. Gitu. Yang suka tidur tuh maksudnya orang lagi sakit. Orang lagi sakit. Mabuk kan bisa hilang kesadaran. Ya, hilang kesadaran. Oke. Itu nggak bisa. Ya, oke. Yang kedua dari ini pakai apa? Ini yang kedua dari Win. Dari UIN, stand up kampus. Oh, stand up kampus. Iya. Ada Bahrul Alam dari UIN. Ini dia guru ngajinya Coki. Coki Pardede ada konten ngaji. Dia guru ngajinya. Oh. Dia akrab sama Tajud akrab. Oke. Nun mati ketemu Mbak dia yang ciain. Tidak berani ikutan. Tidak dihapus. Oke, dan yang ketiga ada dari Tangerang. Ini komik senior ya, lumayan senior ini ya. Banget ini. Ada Ben Daniel. Tapi Tangerang ada tempat dugem nggak Tangerang? Banyak. Banyak sekarang. 3. Lupa Om. Yang di BSD, yang BSD mungkin kalau di BSD. BSD. Wah. Present. Bisa Om. Let me respawn in Rome, please. Yes. Luckily, there's a piece of wood. Bahasa hewan, boleh dicoba. Solid. Nah, bahasa banteng. Oh, betul. Stand. Ngikut kayak begini-gini. Oh, aku pikir tuh ini kayak lagi live show gitu. Oh, no. Surabaya, udah kan? Ngepel lagi aja. Present. Peserta pertama, present. Silakan di present. Aduh, gua nggak kuat nih kayak gini. Bener pusing. Aduh, capek ya kepala. Oke Om. Peserta pertama, Karjo dari Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam semuanya. Kenalin, saya Karim atau Karjo dari Surabaya. Indonesia emang lagi panas-panasnya. Om Deddy sampai botak gitu kan. Tapi di Surabaya lebih panas, Om. Di Surabaya lebih panas, rekornya 39 derajat Celcius. Jadi ini cocok banget, mungkin Pak Prabowo setelah dilantik langsung aja ngatur di Surabaya sama Mas Gibran. Siapa tahu bisa lebih cair. Masuk. Ya, hari ini tuh yang stand up semuanya pada jago bahasa asing. Ya kan? Ada Bahrul bahasa Arab, Ben bahasa Inggris, saya bahasa hewan. Bisa Om, bahasa hewan, boleh dicoba. Solid. Nah, bahasa banteng. Oh, betul.
Betul. Senang sekali saya bisa stand up di Somasi ini teman-teman. Acara yang rusak stand up ini. Bangsat, acara bangsat ini. Gara-gara acara Somasi Om, semua komik daerah pengen pinggir jurang Om. Betul. Sekarang joke strukturnya sama, premis setup pemerintah. Heran. Pemerintah nggak usah set up, udah punchline loh padahal. Kok bisa ada acara ini? Jangan-jangan ini alasan Om Deddy dukung 02 sampai menang. Biar acara ini lucu terus. Bener kan? Karena sekarang menang komik-komik gak akan ada kehabisan materi tuh. 5 tahun ke depan full kocak ini, kocak. Ya ampun, sekarang itu kayaknya jok-jok politik Om, itu udah receh Om. Setara sama kayak makan terus cia-cia. Tapi emang Indonesia lagi lucu-lucunya sekarang teman-teman, lagi imut-imutnya. Ya sekarang bayangin aja, Jepang nih, Jepang diacak-acak Yakuza. Itali diacak-acak mafia, Indonesia diacak-acak Fufu Fafa. Lucu ya, Fufu Fafa ini bahkan bukan nama siul ini. Fufu Fafa, dan sekarang nggak ketemu, nggak pernah ada klarifikasi siapa Fufu Fafa. Satu info yang kita tahu, Fufu Fafa ini bukan nama asli. Fakta. Iya dong, orang tua macam apa yang ngasih nama anaknya Fufu Fafa? Kecuali bapaknya namanya juga Mulmulyon gitu. Gak ketemu loh, sampai sekarang kita berharap banyak sama Kominfo, tolong Pak dicari Fufu Fafa. Haters presiden loh ini. Gak ketemu. Haters Om Deddy aja 2 hari ketemu. Iya gak? 2 hari bro ketemu bro hatersnya Om Deddy. Tapi saya senang sekarang kita punya presiden yang baru. Boleh tepuk tangan untuk Pak Prabowo Subianto. Saya bahagia karena akhirnya sekarang kita punya presiden yang namanya nggak disingkat, teman-teman. Iya. Benar ya. Susilo Bambang Yudhoyono SBY, terus sekarang kemarin Joko Widodo jadi Jokowi. Karena nggak semua nama politisi itu cocok disingkat, teman-teman. Di Jakarta ada politisi namanya disingkat Tete. Jangan sampai disingkat teman-teman, karena kalau dia nanti berprestasi, karena kerjanya bagus sekali di DPRD Jakarta, kalau sampai jadi presiden dipasangin sama siapa aja nggak cocok. Sama Om Deddy jadi Tetek Deddy, sama Boris jadi Tetek Boris. Kampanye juga nggak enak, coblos Tetek Boris. Au, 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 au. Bayangin kalau semuanya viral, Tetek Boris kepilih jadi presiden, akhirnya di tembok-tembok SD ada Tetek Boris di Pigora. Dilihat orang, guru BK salah fokus. Wah, banyak ya bulunya. Gagah juga. Apanya Bu? Burung Garuda ini. Burung Garuda. Burung Garudanya. Saya sebenarnya takut roasting-roasting kayak gini teman-teman. Karena bisa dilihat dari badan saya juga Om. Tolong saya jangan ditekuk Om. Om Deddy badannya mau muai gitu kan. Saya ini kurus teman-teman, kurus kering dibentak mencret. Apalagi di Surabaya banyak begal, saya itu paling cocok. Saya itu paling nggak bisa kalau dibegal Om. Karena saya dibegal, sini motor kamu, cret, bret. Bawa Om, bawa aja nggak apa-apa. Masuk berita juga nggak pantas. Ya pemirsa, dikabarkan terjadi pembegalan. Sang pelaku melarikan diri dan sang korban mencret. Kita sudah bersama polisi yang menangani TKP, polisinya datang sambil banyak laler gitu kan. Gimana Pak kondisi tersangka? Lengket Mas. Karena saya itu nggak tahu, kita semua nggak tahu kan, Indonesia itu kriminalitas tinggi. Tapi ada nggak yang diajari dari kecil caranya ngadepin penjahat? Nggak ada kan? Di mata kuliah manapun, di pelajaran manapun nggak ada. Omongan saya ini pernah dibantah sama salah satu mahasiswa swasta. Dia bilang, nggak Mas, di kuliahku ada mata kuliah namanya bela negara. Kita diajarin caranya membenci dan melawan penjajah, apalagi penjahat. Saya kepo kan, diajarin apa? Diajarin militer? Enggak. Diajarin bela diri? Enggak. Diajarin apa? Outbound. Bangsat. Hei, gadget. Seefektif apa outbound buat melawan penjajah?
Bayangin nih ada kampus nih diserang penjajah. Kita serang teman-teman. Kita lawan mereka dengan Flying Fox. Tadi banget ngelawan penjajah pakai Flying Fox, ditembaklah dar. Itu menir. Dar. Jelek banget matinya, meluncur. Matinya meluncur. Jangan sampai kita tuh pakai cara-cara instan. Misalnya melegalkan senjata api. Kayak kita tahu 2018 di Amerika itu pernah ada kasus penembakan murid-murid SD. Ini beneran ini. Di sekolah itu sangat-sangat mencekam gitu. Presidennya waktu itu Donald Trump punya solusi apa? Ya kalau sekolah ditembakin, gurunya suruh bawa tembak juga. Bangsat, ini kan PUBG namanya. Logikanya gimana? Donald Trump menguap otaknya kayaknya ya. Harusnya gini, logikanya gimana? Kalau misalnya ada anak kecil, murid nih, ditembak, gurunya harus bawa tembak. Kalau ada muridnya digigit ular, gurunya harus bawa ular. Kalian mau lihat guru BK berkalung kobra? Kalau salah nggak dihukum, dililit kalian. Mas, itu rambutnya panjang, sudah waktunya cukur. Meninggal dalam keadaan pintar itu. Karena saya tuh takut dengan semua kasus kriminal itu, karena saya memang lemah orangnya. Bahkan kasus kriminal yang nggak ada hubungannya dengan orang lain, narkoba misalnya. Narkoba nggak ada hubungannya dengan orang lain, tapi saya takut karena ada orang yang pakai narkoba itu bertanggung jawab atas nyawa banyak orang. Pilot misalnya. Ada tuh, cari aja pilot pakai narkoba. Pilot kalau pakai, pesawat belum take off udah high. Pilot kalian make itu pesawat terbang nggak gini. Penumpangnya ada apa ini bang? Aman. Pilotnya make nggak landing di bandara, di terminal pesawat kalian landing, nabrakin tukang asongan gitu. Dagangannya masuk semua ke pesawat, sabuk pengaman kalian jadi Milo renceng. Pramugari jualan somai gitu kan. Semuanya panik. Kecuali satu mahasiswa, gimana cara ngatasinya? Flying Fox bang. Terima kasih saya Karim Sejatiko. Jawaban tadi Itu kan sekarang lebih royal katanya bandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 3 kali atau 4 kali pencalonan, akhirnya Pak Prabowo berhasil menjadi presiden. Tepuk tangan dong buat Pak Prabowo. Mantap ya, setelah 3 kali. Pernah nggak sih main PS? Terus kita menang terus nih 3 kali. Terus kayak 4 kali kasih kali ya menang ya gitu. Daripada nggak mau lagi gitu kan. Gitu. Karena Pak Prabowo dan Gibran ini pasangan yang sangat mau kondo menurut gua. Wow. Iya. Karena Pak Prabowo ini mau kondo, modal konsisten dan doa. keren. Gibran juga mau kondo. Apa tuh? Modal konstitusi doang. Ada Bang Karjo, ada Bang Bendanio pesertanya. Gua nggak takut kalah lucu teman-teman sama berdua ini. Gue cuma takut kalah lucu sama Pak Dharma Pongrekun. Di podcast Om Deddy, yoi. Jago banget nahan ketawa, buset. Buset, tahan tawa. Gue nonton Om, buset nahan banget deh. Dia bilang, Bapak Pongrekun tuh percaya vaksin itu di dalamnya ada software Windows. Software Windows ori aja 1 juta. Percaya lu. Terus dia bilang apa? Dia bilang AI, Artificial Intelligence, itu artinya mata-mata. Diambil dari Intel. Lah, mata-mata bahasa Inggrisnya AI. Terus yang bikin gua tersinggung banget, beliau bilang, katanya sistem pendidikan kita itu dibuat oleh Dajjal katanya. Karena SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, 6 Dajjal. Gue tersinggung karena gue sarjana pendidikan. Gue kuliah di UIN teman-teman, 7 tahun. Awalnya mau 6 tahun karena takut dikira Dajjal. Gue kuliah 7 tahun bukan karena gue males, karena gue bodoh, bukan. Karena gue cinta pendidikan. Iya. Gue sarjana pendidikan yang tidak menjadi guru, ya. Karena kenapa? Karena nyokap gue itu guru dari 1995 sampai sekarang, teman-teman.
Gue tahu pedih-pedihnya jadi guru, gue tahu kecilnya jadi guru, gue tahu seberapa tipis slip gaji guru. Slip gaji guru tipis banget bang, yang tebal kan Slipknot, yang macet kan Sleepy. Lagi. Yang panjang kan Slip Call. Ya Allah, slip gaji guru nyokap gua dikumpulin dari 95 sampai sekarang masih tebel over selamat. Tipis banget bang, ya Allah. Karena gaji guru rendah teman-teman, akhirnya banyak guru yang nyari sampingan, yaitu jualan. Nyokap gua tuh dulu sambil ngajar sambil jualan kerudung. Ada tetangga gua jualan LKS. Bahkan dulu jualan LKS. Bahkan dulu ada guru IPA gua masuk ke kelas bawa. Ya, jadi dulu itu sampingan guru itu kalau nggak LKS ya ada guru olahraga, misalnya ada kegiatan ke kolam renang gitu ya, nanti bayar kolam renangnya gitu kan, masuk biaya masuknya, nanti dapat kelebihan daripada biaya masuknya gitu. Oh, risol. Iya, dia bilang anak-anak yang mau nilainya 8 beli risol ibu. Ya. Yaudah gue beli 2 biar nilai gue 16. Ya teman-teman, sedikit banget gaji guru. Tadi udah disebut tuh. Ini buat yang belum tahu ya, gaji guru di DKI aja nih, ibu kota ada yang 1.300.000 teman-teman. 1.300.000. Geser dikit ke Cirebon, ada yang 300. Sejutanya mana? Ada lagi, geser lagi ke Lombok. Ini demi Allah, ada guru yang digaji buah-buahan. Guru loh anjir, bukan Harvest Moon. Ngeri banget. Teman-teman, gaji guru 1.300.000 lebih banyak gaji kurir. Kurir itu 1,7. Guru 1,3. Kurir cuma ngantar paket dari titik A ke titik B. Guru mengantarkan murid dari kebodohan ke kepintaran. Gajinya bercanda. Gila lu. Gue bukan mau jelekin kurir, bukan teman-teman. Tapi dengan tanggung jawab yang besar guru, kok gajinya bercanda gitu. Jepang, waktu dibom Hiroshima dan Nagasaki, mereka mengumpulkan 2 profesi. Pertama guru untuk memperbaiki mental dan pikiran, dokter memperbaiki fisik. Nggak ada Jepang pas dibom, kumpulin kurir. Nggak ada. Kaget. Mana kumpulin kurir. Mana ada orang lagi dibom nganter paket. Kan bom itu paketnya. Aduh, kalau ngomongin gaji guru kita nyalain siapa sih? Ya, siapa lagi kalau bukan Kemendikbud, teman-teman. Menteri Pendidikan, Bapak yang tidak pernah ngomong, Bapak Nadiem. Buat yang belum tahu, anggaran Kemendikbud itu 97,7 triliun. Gila, ngeri banget tau. Maksudnya mereka tuh kerjanya apa sih Kemendikbud? Cuma bikin kurikulum, ganti-ganti kurikulum. Dulu waktu gue SD ada namanya KTSP. Pas 2013 ganti K13. Sekarang kurikulum Merdeka. Merdeka pas 1945 Bapak. Ini ngapain sekarang? Terus Merdeka bilangnya apa? Digitalisasi katanya. Semua udah online. Sekarang rapot udah online. Nggak ada tuh buku rapot. Ya anjir, kita nggak bisa tahu nama bapak teman kita ya kan? Iya kan? Iya. Ya kalau dulu itu ledek-ledekan itu misalnya kalau kita tahu orang tua si A itu namanya siapa gitu ya, kita ledek-ledekan, Ismail gitu ya. Dulu kalau bagi rapot kita kan lihat udah bapaknya ini nih. Sekarang yang tahu nama bapak kita berarti hacker. Maksudnya digitalisasi itu buat apa? Mendingan sekolah gaji guru dulu gitu diratain, ngapain digitalisasi gitu. Pak, nih Bapak Nadiem ya, atau nanti buat menteri yang selanjutnya. Rata-rata umur guru itu dari 30 ke 60. 30 ke 40 oke lah belajar komputer. 40 ke 60 tuh siapa sih yang mau ngajarin komputer? Siapa? Gue jadi stasiun, ada vending machine yang beli tiket kereta atau nggak, yang masukin duit. Gue liat nenek-nenek lama banget. Gue liat masukin STNK. Dikira pegadaian bisa nyairin ya. Teman-teman,
Dari Kemendikbud kita geser ke Kemenak. Ya, Kementerian Agama. Di sini ada yang tahu kerjanya Kemenak selain lihat hilal? Kemenak itu 1 dari 10 kementerian dengan anggaran terbesar, teman-teman. Kemenak, tadi Kemendikbud 97. Kemenak itu 72,1 triliun, teman-teman. Kalau ngeliat hilal doang kayak, ya ngapain ya? Cuma sekali doang kerjanya setahun. Iya kan? Tapi gue kasih tahu, Kemenak itu selain ngurusin hilal, dia juga ngurusin nikah di KUA. Dan yang selanjutnya ada halal haram, logo halal. Ya tahu ya, dulunya MUI, sekarang udah halal. Ngurusin halal. Ngapain ngurusin halal, teman-teman? Halal tuh terlalu banyak. Mendingan gampang naruh logo haram, ya nggak sih? Babi. Gue pernah tuh ngeliat Jablay di sini ada logo halal di sini. Halal buat suaminya ya kan? Iya, buat kita kan haram. Kak Dinda ada ya? Kak Dinda ada di sini. Gak ada, aku gambar burung ada. Burung halal ya. Iya kan, ngapain? Saking banyaknya halal, teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya banyak barang-barang yang dikasih logo halal yang nggak jelas. Sampo halal. Ada yang paling parah, kulkas bang halal. Kulkas halal buat apa? Dimasukin daging babi, keluar daging kambing kan? Kagak gitu, teman-teman. Gue kalau ngomongin Kemenak, gue inget kata-kata Gus Dur. Kemenak itu seperti pasar, apa aja ada di dalam. Yang nggak ada cuma satu, agama. Karena korupsinya banyak, men. 2001, teman-teman. Kemenak korupsi dana umat 2,1 miliar. Dana umat, teman-teman. Dana elu, Bang. Umat, dana elu. Om Deddy, bukan dana elu, umat Islam ini. Oke, baik. Sorry ya. Kita dulu nih. Oke. Ada juga korupsi dana haji, teman-teman. Dana haji dikorupsi, ya Allah. Harusnya tawaf 7 kali, ini 5 kali doang. Semoga buat kementerian kedepannya nih, ya. Tolonglah negara tuh diperbaiki lagi gitu, karena banyak banget intoleran, tau ya. Harusnya ini Kemenak yang ngurusin. Kayak orang lagi ibadah dirusuhin. Di Bekasi nih, teman-teman, ada ASN ngelabrak orang yang lagi beribadah di rumah. Ini ASN loh, ASN. Dia lagi berdoa, dilabrak di rumah. Tidak boleh, ada izin berdoa, mana ada izin ibadahnya. Lah, gimana izin harus ibadah? Ibadah harus izin. Gimana? Gimana coba kalau dibalik, teman-teman, kita mau ke masjid ditahan gini sama orang itu, ikan. Untung kita cepet kan. Udah, teman-teman, gestorin. Bagus. Keren, guys. Gua terus tante gua nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Gua pernah ngomong gitu pas lagi stand up, terus ada yang IG storyin gua. Terus tante gua nonton dan dia kayak kaget, "Hah, Ben, sejak kapan? Pantes nggak ikut Natal lagi." Gua nggak ikut Natal bukan karena gua pindah server, karena lu nyebelin aja, nggak ada urusannya sama itu. Gua rasa siapapun yang sebel sama ibu-ibu bawa Matic itu belum pernah ketemu cim-cim bawa Alphard. itu bahayanya next level, man. Gue pernah nyetir santai di jalan tol, depan gue mobil Alphard. Dia sen kiri berhenti tengah jalan, kan anjing. Akhirnya nyerempet, nepi di bahu jalan, gue tungguin dia keluar dari mobil. Pintu dibuka, kakinya keluar, legging tutul. Sudah seru gue. Gue tegur baik-baik, "Ci, hati-hati dong, nih jalan tol, jangan rem mendadak." Dia nggak ngerasa bersalah, cuma bilang, "Ya, gue lagi happy, dapat telepon, kabar gembira. Anak gue melahirkan, punya cucu pertama." Aduh, anjing, udah bego, berkembang biak lagi. Pantes di penjara ya. Harus ada politik dikit gitu ya. Kemarin di Olimpiade Paris ada atlet Cina yang viral karena dia nggak tahu tradisi di podium medali itu digigit. Jadi pas di foto di podium juara 1 gigit medali, juara 2 gigit medali. Ini atlet Cina ini kaget. "Hah? Medali digigit?" Gua nonton dari rumah ikut kaget. "Hah? Orang Cina pilih-pilih makanan?"
Karena orang Cina tuh apa sih yang nggak dimakan? Ular, buaya, lapangan kerja. Impor vaksin loh. Bisnis PCR loh. Oh salah, itu kan orang Batak tuh. Ada lah itu temannya Om Deddy gitu. Kalau nggak salah. Gue benci sama Chef Arnold, teman-teman. Gue rasa ini Cina yang bacotnya paling unnecessary gitu, nggak diperlukan. Karena kemarin sempat drama Master Chef, yang menang orang Cina semua, sampai diplesetin jadi Master Cindo. Apaan Master Cindo, kan cuma Deddy Corbuzier gitu. Kenapa gitu, kayak ya mungkin semua suku agama ada kelebihannya sendiri-sendiri gitu, kayak ya di Indonesian Idol juaranya orang Kristen semua, Suci Kompas TV juaranya orang Islam semua. NBA 70% atletnya kulit hitam. Kenapa? Karena secara genetik mereka udah terbiasa lari dari sih. Jadi udah ada kelebihannya. Cuma yang ganggu adalah bacotnya Chef Arnold tuh. Tunggu ya konten dari kita bertiga ngomongin Cindo dan Pribumi. Lu mau ngomongin apa anjing? Ya kita ada perbedaan, dihargai aja gitu. Istri gue orang Jawa. Dia makan mie pakai sendok garpu, gue pakai sumpit. Gue nggak pernah marahin istri gue, kamu tahu nggak makan mie pakai sendok garpu tuh komunis. Gue nggak pernah gitu. Mie itu makanan sakral buat orang Cina. Lu ke kondangan orang Cina ada mie, apa nikahannya awet. Ulang tahun orang Cina pasti ada mie, usianya panjang. Gue pernah pergi melayat ada mie. Ini orang udah mati, apa yang mau diperpanjang? STNK. Pas gue buka, oh mie kremes. Kayak udah lah, lu tuh nge-tweet aja bahaya, apalagi konten. Lu mau lihat konten bagus, lu lihat kontennya Kiki Masterchef. Dia bikin tutorial masak nasi goreng pakai broken English, kayak keren gitu ya. Hey bro, I'm going to teach you how to cook fried rice. Step 1, cook the garlic until golden brown. Step 2, put the egg and the rice. Gue pengen teriakin gitu. Step 3, become Chinese brother. Dan gue nunjukin gitu ke temen gue yang guru bahasa Inggris juga, cewek bule. Dan dia ngeliatnya, oh his accent is so hot, I would sleep with him. Gokil nggak? Masak nasi goreng bisa kelepas-kelepus sama cewek bule gitu. Gue kebayang gitu misalnya mereka lagi berduaan di kamar, Kiki pasang handphone dijadiin konten. Alright, I'm gonna teach you how to have sex, right? Step 1, get naked. Step 2, put the condom until golden brown. Maksudnya kita punya beda, udahlah biarin aja gitu. Karena gue sama istri gue tuh sama sekali nggak ada persamaannya, sama sekali. Dia Jawa, gue Cina, dia Kristen taat, gue Kristen KTP, dia suka K-pop, gue suka musik. Jadi tahun pertama kita pacaran, dia tuh masih sayang gitu, manggil gue koko sayang, koko sayang. Sekarang kita udah nikah tahun kedua, gue cuma dipanggil Cina, Cina gitu kayak Cina, kapan pulang Cina, mau makan apa? Sampai satu waktu, kita pernah di BSD, gue keluar dari toilet mall, yang 90% orang Cina. Gue keluar dari toilet tuh rame, terus istri gue ngeliat dari jauh, Cina sini, itu ngkong-ngkong, cim-cim pada, yang mana gue Bercandaan gue tuh jahat sama istri gue. Gue tuh pas nikah tuh suka bercanda, enak tahu nikah sama orang Jawa satu paket. Lu dapat istri, pasangan hidup, pembantu, semuanya. Tahan. Sampai gue sadar istri gue tuh konsultan, auditor, gajinya 3 kalinya gue. Jadi pas kita nikah, gue yang jadi pembantu. Lu gak pernah kan ngeliat orang Cina ngepel, cuci piring, Cina angkat jemuran, nggih. Lagi ini balik lagi ke Masterchef Indonesia Farol, kayak udahlah biarin aja gitu bacot-bacotnya. Gue nggak ngerti kenapa dia mesti bacot segitu hebohnya gitu. Yang masak tuh Kiki sama Belinda. Ini kebalikannya Pilpres kemarin. Yang maju Prabowo Gibran, yang masak Jokowi. Harus ada politiknya gitu kan. Yang terakhir dari gue kayak, gue tuh sama Chef Arnold bukan benci personal. Gue nggak benci Cina kaya, sama sekali nggak. Menurut gue, orang Cina di Indonesia harus kaya. Cina miskin buat gue tuh bentuk disabilitas lah kayak. Tapi amit-amit gitu, ada rusuh, ada apa-apa kan dia udah tinggal kabur ke Australia, dia punya restoran di sana. Cina kayak gue bisa apa? Ya gue cuma bisa masuk ke Islam. Ya terima kasih.
Anyway, tadi kan lo bilang Stefano. Keren guys. Jadi ini komika sekarang keren ya, berani dan keren ya. Salut. Jadi ya semoga banyak komika yang berani. Jadi udah saatnya Indonesia ini merdeka ya, kebebasan berpendapat dilindungi oleh undang-undang. Oke guys. Jadi dari berita yang tadi dari perperangan Israel melawan Iran, kemudian ya sekarang Israel melawan Iran ya, bukan Hamas lagi ya. Memang ada Hizbullah dan sebagainya, tapi sekarang yang di ujung tanduknya itu Israel melawan Iran ya. Dan semoga bisa baik-baik saja dan bisa diredam ya. Kita negara non-blok gak boleh berkubu-kubu, jadi gak boleh mihak Israel dan juga gak boleh mihak Iran. Oke, gitu guys. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.